Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi yang berada di bab lingkaran, yaitu garis singgung lingkaran. Mau tahu apa itu garis singgung lingkaran? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah anak-anak semua, coba deh kalian lihat gambar yang ada di video ini. Yang namanya garis singgung pada lingkaran itu seperti ditunjukkan oleh garis AB. Apa sih arti dari garis singgung itu sendiri? Garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya di satu titik dan dia tegak lurus dengan jari-jari lingkaran tersebut. Jadi ada dua hal ya yang harus terpenuhi untuk menjadi garis singgung, yaitu memotong lingkaran pada satu titik dan harus tegak lurus dengan jari-jarinya. Maka di sini AB disebut sebagai garis singgung. Yang kedua, OB. OB ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, sehingga anak-anak untuk mencari persamaan garis singgung pada lingkaran, sebenarnya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Yaitu jika kalian lihat segitiga AOB, itu adalah segitiga siku-siku. Sehingga berlaku untuk mencari AB, yaitu AB kuadrat, itu sama aja dengan OA kuadrat, yaitu sisi terpanjang atau sisi miring pada segitiga tersebut kuadrat, dikurangi dengan salah satu sisi lainnya. Nah, agar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Pada gambar di bawah, panjang jari-jari OA adalah 16 cm. Oke, kita tandai ya, OA 16 cm. Dan panjang garis PA ini adalah 30 cm. Panjang OP, nah seperti yang kita tahu ya bahwa AP ini kan pasti dia tegak lurus. Dan AP ini akan menjadi garis singgungnya. Sehingga berdasarkan teorema Pitagoras untuk mencari OP, ya OP kuadrat, karena OP ini adalah garis terpanjang ya atau sisi terpanjang, maka caranya adalah tinggal OA kuadrat kita tambahkan dengan AP kuadrat. Sekarang kita hitung OP kuadrat sama dengan OA 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat. OP kuadrat sama dengan 16 kuadrat 256 ditambah 30 kuadrat 900. Maka kita peroleh ya. Kita peroleh hasilnya OP kuadrat sama dengan 256 ditambah 900. Hasilnya adalah 1156. Maka OP adalah akar dari 1156. Berapa akar dari 1156? Maka jawabannya adalah 34 cm. Karena 34 kali 34 hasilnya adalah 1156. Jadi jawabannya yang D. Untuk contoh ini gampang ya. Jadi bisa jadi yang ditanya bukan garis singgungnya, tapi sisi lainnya. Nah sekarang kita lihat contoh yang kedua nih. Perhatikan gambar berikut. Diketahui AB adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di O. Jika besar sudut OAB adalah X dan sudut AOB sama dengan 2X, maka nilai X adalah berapa? Sederhana ya anak-anak ya. Sudut B ini pasti siku-siku. Karena berdasarkan sifat garis singgung, dia selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Berapa sih besar dari sudut siku-siku ini? Yaitu 90 derajat. Sekarang kita punya segitiga ya BOA. Sudut dalam sebuah segitiga itu harus 180 derajat. Artinya sudut A, kalau Pak Abul tambah dengan sudut B, lalu Bapak tambah lagi dengan sudut O, hasilnya harus 180 derajat. Sekarang kita jumlahkan ya. Sudut A-nya X, ditambah sudut B-nya 90 derajat, ditambah sudut O-nya 2X, sama dengan 180 derajat.
Kita kelompokkan yang X dengan X, yang angka dengan angka. Maka X ditambah 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Maka hasilnya 3X sama dengan 90 derajat. Maka X jawabannya adalah tinggal 90 derajat dibagi 3, yaitu 30 derajat. Maka nilai X adalah 30 derajat. Nah, gimana? Bisa dipahami ya untuk soal seperti ini. Berikutnya, garis singgung persekutuan luar. Jadi yang namanya garis singgung ya, ketika ada dua lingkaran dan dia memiliki garis singgung, maka ada dua kategori. Yang pertama garis singgung persekutuan luar, yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam. Bedanya apa sih Pak? Nah, untuk tahu bedanya kita lihat contoh berikut. Nah, gambar ini merupakan gambar dari garis singgung persekutuan luar. Nah, kalian bisa lihat ya garis L di sini. L ini adalah garis singgung ya, yang menghubungkan dua buah lingkaran, di mana L ini pasti tegak lurus dengan jari-jari pada lingkaran yang besar dan tegak lurus dengan jari-jari yang lingkaran kecil. Sekarang L ini adalah simbol ya untuk garis singgung persekutuan luar. L, ingat luar. R kecil ini adalah jari-jari lingkaran kecil, sedangkan P ya atau garis AB itu adalah jaraknya. Jarak antara dua lingkaran. Jadi dari jari-jari lingkaran A ke jari-jari lingkaran B. Sedangkan simbol R besar ini adalah jari-jari lingkaran besar. Lalu bagaimana Pak untuk mencari panjang si L tersebut atau garis singgungnya? Cukup mudah. L itu bisa kita peroleh dengan cara akar dari P kuadrat min dalam kurung jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil terus dikuadratkan. Ya. Untuk penjelasan dari mana rumus ini dapatnya, kalian bisa baca penjelasannya di buku kalian masing-masing ya. Nah, agar lebih paham, kita coba lihat contoh berikut ini. Pada gambar di atas, CD adalah garis singgung persekutuan luar. Oke, artinya di sini siku-siku ya, di sini siku-siku. Diketahui panjang jari-jari AD. AD ini berarti R ya, R besar, yaitu 15. Ruas garis C ke D, berarti garis singgungnya udah diketahui nih, L-nya ya. Ini adalah 16. Dan ruas garis AB ini adalah panjangnya, yaitu P ya. Ini adalah 20. Yang jadi pertanyaan adalah panjang jari-jari BC berapa? R kecilnya yang ditanya. Berapa? Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa rumus L itu kan sama aja akar dari ya P kuadrat dikurangi R min R kuadrat. Atau kalau Pak Abul ubah bentuknya menjadi L kuadrat ya. L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R min R kuadrat. Sampai sini paham ya? Berikutnya tinggal kita masukkan aja angkanya. L-nya 16 berarti 16 kuadrat. Sama dengan P kuadrat berarti 20 kuadrat. Dikurangi R min R kecil. R-nya berapa? 15 dikurangi R kuadrat. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. 16 kuadrat ini kan 256 ya. 256 sama dengan 400 dikurangi 15 min R kuadrat. Sekarang kita ubah posisinya ya. Kita kelompokkan angka dengan angka yang ada R dengan R. Maka Pak Abul pindahkan ya, yang min dalam kurung 15 min R dikuadratkan, Pak Abul pindahkan ke kiri. Jadi di sini 15 min R kuadrat ya. Sama dengan 400. Nah, 256-nya ke kanan. Jadi dikurangi 256. Sampai sini dulu, paham ya? Oke, berikutnya kita peroleh 15 min R kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256 yaitu 144. Artinya 15 min R itu sama dengan apa sih? Ingat gak kalau di Pitagoras? Kalau ada AB kuadrat sama dengan 100 berarti AB sama dengan akar dari 100. Berarti kalau Pak Abul punya 15 min R dikuadratkan sama dengan 144 berarti 15 min R sama dengan akar dari 144. Berapa akar dari 144? 12 ya. Pak Abul pindahkan ke sini.
Maka kita peroleh 15 min R sama dengan 12. Tinggal kita pindahkan deh. Jadi 15 kalau Pak Abul kurangi dengan 12 sama dengan R. Maka R kecil jawabannya adalah 3. Maka jari-jari yang kecilnya adalah 3. Ini salah satu contoh penerapan dari persamaan garis singgung persekutuan luar ya. Jadi bentuk soalnya bisa aja nanti yang ditanya garis singgungnya. Atau bisa juga yang ditanya nanti jaraknya, jarak antara dua lingkarannya. Kalau ini konteksnya yang ditanya adalah jari-jari lingkaran kecilnya. Jadi nanti soalnya bisa bervariasi. Ya, semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu garis singgung persekutuan dalam. Nah, jadi dia bentuknya ada di dalam ya. Kalian bisa bedakan gambarnya. Kalau tadi adanya di luar kedua lingkaran ya, ada di atas posisinya. Kalau ini dia agak sedikit ke dalam ya. Nah, di sini disimbolkan dengan D. Ya, D itu adalah simbol buat garis singgung persekutuan dalam. Jadi posisinya ada di sebelah sini. Ya. Lalu R besar sama, yaitu jari-jari lingkaran besar. R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Dan P itu sama, simbol untuk jarak. Lalu apa yang membedakan antara garis singgung persekutuan luar dengan persekutuan dalam? Di rumusnya. Jadi untuk mencari garis singgung persekutuan dalam itu D sama dengan tinggal akar dari P kuadrat min jari-jarinya ditambah. Kalau jari-jari luar, ya persekutuan luar itu dikurang. Kalau dalam itu ditambah. R besar ditambah R dikuadratkan. Rumusnya sama sebenarnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Pada gambar di atas, panjang jari-jari PA berarti R besar nih. R besarnya adalah 5. Dan Ki B ini adalah R kecilnya. R kecilnya 2. Panjang garis singgung persekutuan AB. Garis singgungnya udah diketahui si D-nya, yaitu 24. Yang ditanya adalah jarak kedua pusatnya, yaitu si PQ atau P ya. Bapak simbolkan ini. Sekarang kita tulis rumusnya. D itu kan sama aja akar dari P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil ya. Dikuadratkan. Atau kalau Pak Abul ubah jadinya D kuadrat sama dengan P kuadrat min R ditambah R. Sekarang kita masukin D-nya 24. Berarti 24 kuadrat sama dengan P kuadrat. P kuadrat yang ditanya. Ya. Dikurangi R besarnya 5. Ditambah R kecilnya 2 dikuadratin. Kita hitung ya. 24 kuadrat itu kan 576. Sama dengan P kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Oke, kita punya 576 sama dengan P kuadrat dikurangi 49. Kita kelompokkan ya, angka dengan angka, P dengan P. Maka Pak Abul punya 576 ditambah 49. Sama dengan P kuadrat. Ya, berapa hasil dari 576 ditambah 49? 625. Sama dengan P kuadrat. Bilangan berapa kalau dikuadratkan hasilnya 625? Maka P itu sama aja akar dari 625. Berapa akar dari 625? Jawabannya adalah 25 cm. Maka jaraknya adalah yang B, 20 cm. Gimana? Semoga kalian paham ya dengan penjelasan Bapak. Cukup sekian pembahasan untuk video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.